Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seorang maksud saya. Seorang afiliator. Afiliator ya. Kan kalau di Indonesia yang terkenal tuh afiliator pertama kali disebut-sebut seperti Indra Kents, Doni Salmanan, siapa lagi? Fakharich. Kemudian para founder dan co-founder robot trading serta leadernya juga bisa disebut afiliator. Tapi afiliator yang satu ini unik. Bahkan kalau boleh dibilang para afiliator di Indonesia ini harus belajar sama ibu ini satu. Ini afiliator perempuan. Ya. Afiliator perempuan dari Thailand, ya. Tentu kasusnya ini ada di negeri gajah, ya. Nah, afiliator ini mendapatkan vonis hukuman penjara terlama di dunia. Anda mau tahu berapa tahun vonis penjaranya? 141.000 tahun. Astaga. 141 tahun saja sudah keburu mati ya. Ini 141.000 tahun gitu. Oke lah, ini kita lihat dulu nih beritanya di sini. Baru-baru ini suara.com memberitakan kembali, kan ini berita ini baru kemarin beritanya muncul. Kalau kita lihat judul beritanya, ini mengisahkan tentang seseorang wanita afiliator perempuan namanya Mai Chamoy. Nanti kita lihat di berita berikutnya nama lengkapnya, tapi sering disebut Mai Chamoy ya. Dia divonis hukuman penjara terlama di dunia, 141.000 tahun ya. Oke, kita lihat dulu nih. Sekali lagi ini berita lama yang ditayangkan ulang oleh suara.com. Nanti kita lihat berita lamanya. Nah, di sini dikatakan istilah afiliator mendadak heboh di Indonesia beberapa waktu lalu. Hal itu seiring dengan terbongkarnya kasus penipuan berkedok trading binomo dan Quotex yang menjerat YouTuber Doni Salmanan dan Indra Kents. Ya, kita sudah tahulah. Keduanya serta sejumlah pihak lain kini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kedua sosok itulah memantik booming istilah afiliator, ya. Nah, kata afiliator itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni affiliate, atau kalau bahasa Indonesianya berafiliasi gitu ya, yang memiliki pengertian sebagai sebuah perusahaan atau seseorang yang terhubung dengan orang lain, ya. Ini ada salah ketik nih ya. Intinya kalau saya berafiliasi dengan binomo dalam hal mempromosikan, membuat orang tertarik dan ikut main dan akhirnya menjebak bebek-bebek dungu, maka saya ini si afiliator karena saya berafiliasi dengan si penjahatnya. Ya. Nah, kemudian menurut Cambridge Dictionary, kata affiliate didefinisikan menjadi bagian dari hubungan dekat. Dekat dengan apa? Kelompok lah, organisasi atau perusahaan. Contoh, kalau Indra Kents disebut afiliator karena dia punya hubungan dekat dengan perusahaan binomo. Kemudian Doni Salmanan disebut afiliator karena dia punya hubungan dekat dengan perusahaan Quotex. Oke? Nah, karena ini kejadiannya di Thailand, kalau kita merujuk dalam bahasa Thailand, Mai, tadi kan namanya Mai Chamoy kan? Mai Chamoy, Mai bisa diartikan sebagai mama atau ibu. Jadi kalau Mai Chamoy artinya ibu Chamoy gitu ya.
Di sini juga salah ketik dia. Mungkin maksudnya dilihat dari sejumlah pemberitaan internasional dan lokal Thailand, Ibu Chamoy atau Mai Chamoy lahir pada 27 November 1940. Umur berapa dia sekarang? 82. Iya dong. Benar 82. Kira-kira 82 kurang sedikit gitu ya. Iya. Dia lahir 27 November 1940. Ia adalah seorang wanita berkebangsaan Thailand. Saat muda dan ketika dia masih bekerja, ia merupakan pegawai di Petroleum Authority of Thailand atau Badan Otoritas Perminyakan Negara Thailand, atau kalau di Indonesia Pertamina gitu ya. Selain itu, Mai Chamoy juga merupakan seorang istri dari anggota senior militer Angkatan Udara Thailand. Jadi dia istri, iya, sebut saja perwira senior dah ya, kan militer Angkatan Udara Thailand. Nah, di sini kembali lagi afiliator itu juga bisa didefinisikan sebagai seseorang, kalau contoh Mai Chamoy, Doni Salmanan, atau Indra Kents, bisa juga bukan orang, tapi badan usaha atau organisasi yang mempromosikan sebuah bisnis atau produk dan mendapat keuntungan atau komisi dari promosi yang dilakukannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat definisinya, kata afiliator itu sendiri sebenarnya nggak ada masalah. Maksudnya apa, Pak? Begini, kalau Anda sekarang dengar kata-kata robot trading, seakan-akan negatif kan? Karena pemberitaan itu sudah dipenuhi dengan penipuan robot trading ilegal atau abal-abal yang meng-MC-kan uang orang, yang tidak bayar-bayar uang para pemainnya. Maka kalau begitu Anda dengar kata robot trading, konotasinya negatif. Padahal robot trading juga banyak yang benar. Anda juga kalau ngerti juga bisa buat robot trading. Ya, nggak usah beli terus pakai sistem multi level bagi hasil, nggak ada. Jadi robot trading itu sebenarnya oke-oke saja, tetapi karena pemberitaannya itu sudah marak dengan yang ilegal, jadi kalau dengar kata robot trading konotasinya negatif. Nah, demikian juga kalau Anda dengar kata-kata afiliator. Afiliator sih oke-oke saja, misalnya ambil contoh ya, saya mendirikan sebuah perusahaan distributor, ini contoh saja ya, distributor kamera Fujifilm. Saya membuat sebuah perusahaan yang menjual Fujifilm. Bahkan hanya menjual Fujifilm. Satu-satunya perusahaan, bahkan karena saya besar ditunjuk oleh perusahaan Fujifilm di Jepang menjadi misalnya agen tunggal. Oke, saya itu afiliator. Karena saya berafiliasi dengan Fujifilm, bekerja sama dengan Fujifilm Jepang, menjual produk-produk kamera Fujifilm di Indonesia untuk mendapatkan keuntungan atau komisi berdasarkan promosi atau penjualan atas kamera Fujifilm yang dilakukan oleh perusahaan saya. Sah. Jadi kalau saya jadi afiliator Fujifilm, buka sebuah perusahaan, baik saya pribadi atau perusahaan saya yang menjadi agen tunggal Fujifilm, sah-sah saja, ya. Tetapi karena kata-kata afiliator ini sudah terlanjur sering digunakan untuk menunjuk orang seperti Indra Kents, Doni Salmanan, Fakarich, kemudian siapa lagi? Stephen Richard itu ya, Koko Stephen ya. Siapa itu? Afiliatornya DNA Pro. Maka kata-kata afiliator jadi negatif. Tapi oke lah, kita lanjut ya. Nah, Mai Chamoy ini juga di Thailand dikenal sebagai seorang afiliator. Nah, di sini jauh sebelum Indra Kents dan Doni Salmanan mencuat sebagai afiliator hingga terjerat kasus hukum, sudah pernah sosok perempuan bernama, nah lengkapnya Chamoy Tip Yaso. Chamoy Tip Yaso atau biasa dipanggil sebagai Mai Chamoy atau Ibu Chamoy. Ya, tadi sudah disebutkan Mai itu bisa sebagai ibu. Nah, ini berita, sebagian dari berita yang sebenarnya mengulang atau melansir berita yang lampau. Nah, sekarang kita lihat ternyata Kompas kapan ini? 22 Januari 2021.
hampir 1,5 tahun yang lalu sudah pernah memberitakan mengenai Chamoy Tipyaso, ya, yang divonis penjara tepatnya 1041 78 tahun. Korbannya dia yang dikelabui sama Mai Chamoy ini, korbannya nih, bebek dungu ini, 16.000 orang. 16.000 orang. Kita lihat. Di sini dikatakan sampai sekarang Chamoy Tipyaso ini masih memegang rekor hukuman penjara terlama, yaitu 141.078 tahun. Dia divonis pada 27 Juli 1989. Sudah berapa tahun itu? Ya, 33 tahun yang lalu. Jadi ini benar-benar cerita lama, tapi masih asik untuk dibahas. Ya, 33 tahun yang lalu. Bersama 7 orang lainnya. Jadi bukan dia sendiri, ada lagi 7 orang lainnya karena dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan yang menipu 16.000 bebek dungu. Nah, dilansir dari Stemit ini sepertinya surat kabar Thailand atau mana gitu ya. Tipyaso ini adalah istri anggota Royal Thai Air Force, Angkatan Udara Thailand, yang berpangkat tinggi. Suaminya nggak tahu lah, mungkin apa gitu ya, pangkatnya tinggi, nggak disebut di sini, namanya siapa juga nggak disebut. Dan seorang pegawai dari Petroleum Authority of Thailand, Pertaminanya Thailand, ya. Nah, dia menggagas program pendanaan bernama Mai Chamoy Fund. Dia ambil dari namanya, Dana Ibu Chamoy, ya, pada akhir 1960-an. 1960-an, mungkin sebagian dari Anda juga belum lahir kali. Saya di akhir tahun 1960-an itu masih ya balita. Balita. Nah, dengan sistem cheat fund. Saya kurang jelas cheat fund ini. Bisa sih saya cari, tapi ya udahlah, telan aja, namanya sistem cheat fund. Nah, cheat fund ini dijelaskan sekilas di sini. Peserta atau pemain ini akan bertransaksi menyumbang sejumlah uang secara berulang dalam periode tertentu. Mungkin seperti MMM. Manusia makan manusia itu. Kan aslinya kan manusia membantu manusia, tapi kenyataannya manusia makan manusia, ya. Jadi sejumlah orang menyumbang sejumlah uang secara berulang dalam periode tertentu. Nah, di sini dikatakan para peserta kemudian melakukan bidding. Bidding ini seperti lelang gitu ya. Siapa yang nawar tertinggi dia menang, kira-kira begitu ya. Untuk mendapatkan jumlah bonus yang telah ditentukan. Sederhananya katanya sistem ini adalah meminjam uang satu orang untuk membayar utang orang lain. Oke. Peminjam membuat komitmen untuk membayar kepada pemberi pinjaman dengan pengembalian tinggi. Jadi di sini sepertinya yang dibid atau yang dilelang, yang mengajukan penawaran tertinggi, saya pinjam uang kalian, nanti saya kembalikan dengan bunga yang tinggi. Siapa yang melakukan bidding atau menang lelang pada kesempatan itu karena dia menawarkan pengembalian yang lebih tinggi, oke lah saya kembalikanlah sebulan 2%, padahal yang lain cuma bilang 1,9, maka dia menang. Itu proses bidding atau lelang minjam itu, ya. Kemudian pemberi pinjaman mengiklankan bahwa mereka sudah menerima pengembalian agar dapat menarik menarik peminjam lainnya. Jadi singkatnya kalau saya bisa simpulkan, ya. Jadi di sini orang bertransaksi disebut tadi awalnya menyumbang. Kalau saya bilang sih bukan menyumbang ya. Dia naruh uang sehingga uangnya banyak. Ada orang yang perlu sama uang itu, kemudian dia melakukan bidding atau lelang. Oke, saya mau pinjam uang segini dengan bunga yang dia kasih lebih tinggi. Kemudian kalau dia menang, dia dapat pinjaman itu. Ya. Di sini dikatakan skema yang serupa juga populer di India, ya,
yang katanya berperan penting mengembangkan keuangan di negara bagian Kerala. Ya. Nah, bedanya, tapi di sini beritanya juga tidak diulas dengan detail. Kalau di Kerala itu sistem bidding pinjaman ini membantu berperan dalam mengembangkan keuangan di negara bagian itu. Tetapi beda dengan pendanaan yang dilakukan oleh Tip Yaso ini, Mai Chamoy Tip Yaso ini ya, yang tampak seperti cadangan minyak dengan keuntungan tinggi. Ya, nah masalahnya karena hubungan Chamoy Tip Yaso dengan Royal Thai Air Force, karena suaminya kan perwira tinggi di situ, ya, dan Petroleum Authority of Thailand atau Pertamina-nya Thailand, maka orang-orang percaya untuk berinvestasi kepadanya. Ya, istri seorang perwira tinggi gitu, dan kerja di Pertamina-nya Thailand, kira-kira begitu. Maka banyak orang yang percaya untuk berinvestasi kepadanya. Ya, Anda taruh uang Anda di situ, nanti ada orang yang pinjam kasih Anda bunga tinggi, kira-kira gitu dah, ya kan? Ya mau dong orang, daripada nabung di bank, kira-kira begitu, ya. Skema itu bahkan bertahan hampir 20 tahun. Jadi kalau skema ini bertahan sampai 20 tahun kan, siapa yang berani bilang ini skema Ponzi, ya kan? Dari tahun 60-an sampai tahun 80-an. Dengan menarik total 16.231 klien atau pemain. Ya. Nah, di antara klien-kliennya ada anggota terkemuka dari kalangan militer, karena suaminya kan perwira militer Angkatan Udara Thailand, ya. Juga keluarga kerajaan Thailand, yang mendorong pemerintah untuk menalangi bank dan mengumpulkan dana. Namun Tip Yaso melakukan penipuan di skema piramida itu dan meraup 300 juta dolar Amerika Serikat atau 4,2 triliun. Jumlah yang sangat besar saat itu, ya. Alhasil penyelidikan pun diluncurkan, bahkan raja turun tangan, yaitu Bhumibol Adulyadej yang sekarang sudah almarhum ya, sampai ikut turun tangan karena keluarga kerajaan juga kena, militer banyak yang kena. Akhirnya Tip Yaso ini berhasil ditangkap dan skema dananya ditutup. Kemudian Warta Kota ternyata juga pernah memberitakan pada 9 Mei katanya, awalnya Tip Yaso ditahan oleh Angkatan Udara. Karena suaminya kan perwira tinggi di Angkatan Udara Thailand ya. Pengadilannya tidak dilaksanakan sampai tentara dan keluarga kerajaan kondisinya dipulihkan. Di sini saya kurang begitu nangkep nih ya. Mungkin pengadilan itu ditunda sampai dia bisa memulihkan mungkin orang-orang yang tertipu dari kalangan tentara dan keluarga kerajaan. Jadi dia tidak langsung diadili. Oke. Kemudian sementara puluhan nasabahnya yang tidak berstatus tinggi, mungkin bukan puluhan kali ya, puluhan ribu. Ya oke lah, berapa gitu ya. Yang tidak berstatus tinggi kehilangan tabungannya tanpa mengetahui harus meminta bantuan ke siapa. Kemudian pada tanggal 27 Juli 1989, Tip Yaso dinyatakan bersalah melakukan penipuan kepada 16 ribuan nasabahnya. Ia dijatuhi hukuman 141.078 tahun penjara karena menipu kerajaan dan melibatkan militer. Hitungnya bagaimana ya bisa sampai 141.078 tahun, tapi oke lah. Namun pada akhirnya Chamoy Tip Yaso hanya dihukum 20 tahun penjara sesuai durasi kurungan maksimal di Thailand untuk kasus penipuan. Ternyata meski divonis 141.078 tahun, akhirnya dia cuma dihukum 20 tahun karena itulah hukuman terlama yang diizinkan di Thailand. Meskipun dijatuhi hukuman 20 tahun, meskipun vonisnya 141.078 tahun, tapi Chamoy Tip Yaso hanya di penjara 8 tahun. Nggak tahu kenapa. Mungkin seperti di Indonesia gitu ya, ada pengurangan hukuman setiap 17 Agustus gitu ya. Remisi istilahnya ya. Setelah itu dia dibebaskan. Cuman 8 tahun. Jadi enak juga ya.
jadi afiliator, tukang tipu. Bahkan di negara Thailand pun nggak, cuman beda-beda tipis gitu. Mungkin nggak beda kali ya. 8 tahun bebas coy. Ya, dulu udah ngerauk berapa triliun gitu ya. Makanya banyak orang jahat nggak kapok-kapok gitu ya. Nah anehnya sekarang keberadaannya ditutupi, tidak banyak orang yang tahu. Nggak tahu lah, mungkin karena dia malu atau dia menghilang atau bagaimana lah entah. Jadi itulah kira-kira ya. Jadi kalau Anda mendengar sebuah bisnis, wah kita robot trading sudah jalan 3 tahun, kita punya tower. Lah baru 3 tahun aja sombong, ini 20 tahun baru meledak. Charles Ponzi yang pertama kali menemukan sistem money game Ponzi juga puluhan tahun baru meledak. Jadi kalau Anda bilang kita sudah jalan 6 bulan bahkan sudah 3 tahun, oke-oke aja, jangan sombong dulu. Jangan patokan dari berapa lamanya perusahaan itu berjalan. Anda lihat aja sistem mekanismenya memberikan profit, masuk akal nggak? Anda bisa analisa secara matematik, jadi bukan hitungannya tahun gitu ya. Oke, jadi itu saja. Ternyata Thailand juga punya cerita mengenai afiliator ya. Yang kali ini lucunya pernah divonis dengan hukuman 141.078 tahun, tapi ujung-ujungnya cuma di penjara 8 tahun saja. Tetapi hebat juga, ini istri seorang perwira tinggi angkatan udara Thailand ya. Jadi demikian saja ulasan saya yang sederhana ini mengenai afiliator yang pernah divonis hukuman penjara terlama di dunia. Meskipun demikian, ujung-ujungnya hanya di penjara 8 tahun bebas dan sekarang entah kemana. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.